Dalam semua warga negara kerajaan Allah. Kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, tidak akan luput daripada menyembah kepada Sang Raja. Seperti saya sampaikan pada episode yang sebelumnya, maka penyembahan itu sekarang dibuat sangat praktis, yaitu menyanyi. Menyanyi, memuji Tuhan, irama lambat itu menyembah. No, menyembah itu kepala kita sujud sampai di tanah. Dan kita melihat seringkali kita bilang worship, mereka berpikir musik, alat musik, penyanyi yang bagus. Kita lihat the first family yang menyembah Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 2 dikatakan Tuhan belum menurunkan hujan. Hujan apa? Berkat ke bumi ini. Bumi itu manusia. Karena apa? Belum ada manusia yang mengusahakan. Mengusahakan sana adalah abad. Jadi istilah usaha itu betul-betul sangat alkitabiah. Dia berkata, kalau kita sudah di Taman Eden, kita tidak perlu lagi bekerja. Bekerja untuk keselamatan yang salah. Tetapi bekerja itu adalah perintah Tuhan. Dan itu adalah abad, ibadah. Jangan salah. Kemudian kepada Adam ditugaskan untuk yaitu abad dan samar, yaitu mengusahakan, memelihara dan menjaga Taman Eden. Kita tidak ada Taman Eden, ada keluarga kita, jemaat kita yang Tuhan percayakan. Itu Taman Edennya di mana kita punya hubungan dengan Tuhan. Dulu Firdaus dengan yaitu Eden itu jadi satu, ada hubungan. Karena itu kalau ditentukan hanya cuma nyanyi, saya kira keliru ya. Sedang juga dikatakan bekerja, jangan bekerja terus, mesti menyembah Tuhan. Bekerja itu adalah ibadah. Kalau memuliakan Tuhan, kita bekerja untuk memuliakan Tuhan, mengusahakan dan menjaga. Setiap kepala keluarga harus jadi seorang yang mengusahakan dan menjaga keluarganya. Kemudian kita lihat bagaimana kegagalan daripada penyembahan yang pertama. Kedua adalah saya kira harus ada mendidik, mengusahakan dan menjaga. Wanita ini yaitu istri daripada Adam belum diberi nama. Adam sibuk memberi nama semua binatang. Sebagaimana dia memberi nama itu, demikianlah sifat daripada binatang tersebut. Wow, manusia pertama itu sangat sakti. Karena itu Yesus suka merubah nama. Ketika Allah menjelma jadi manusia, Simon dia ganti jadi Kefas, Petrus, batu. Ya, di atas batu karang ini Petra dirinya sendiri. I will build my ecclesia. Nah, dengarkan baik-baik bagaimana Adam gagal membina keluarganya. A family that pray together, praise together, worshiping together akan bersama-sama. Dan kita terjadi pertengkaran dalam keluarga pertama kali ketika ada pribadi ketiga yang masuk, yaitu Satan. Dan kemudian ketika mereka punya anak, Kain dan Habil memberikan a different kind of worship. Habil memberikan yang terbaik daripada kambing dombanya. Dia seorang peternak, yaitu lemak-lemaknya, artinya yang the best one. Tetapi Kain memberikan sebagian daripada apa yang dia berikan. Kita melihat contoh yang jelas seperti minggu yang lalu saya katakan ada dua Ananias. Satu Ananias memberikan sebagian, Ananias yang satu murid itu memberikan seluruh hidupnya. Demikian juga ini the failing first family yang worship. Karena worshipnya yaitu ditujukan untuk mendapatkan benefit, untuk keuntungan. Ketika Kain melihat Habil diterima oleh Tuhan. Habil artinya breath, nafas. Hidup manusia itu cuma seperti nafas. Kain itu yang diminta daripada Tuhan. Maka kita melihat bagaimana keluarga ini terpecah belah. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia memberikan putra ketiga itu Set, gambaran pada Kristus. Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin. Yesus. Amin. Haleluya, shalom. Shalom. Sekali lagi umat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, shalom. Shalom. Bersukacitalah sebab hari ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap hidup kita. Mari kita datang dengan hati mengucapkan syukur, sebab Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Setiap karya yang ajaib bagi setiap hidup kami ini Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat setiap hidup kami.
Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan kota Jember ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Diberkati tanah, air, udaranya. Susu dan madu berlimpah-limpah atas bangsa Indonesia dan kota Jember. Semua kekayaan bangsa-bangsa dicurahkan atas bangsa Indonesia dan kota Jember. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia dan kota Jember. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dan kota Jember ini Tuhan. Bapak Presiden dan Wakil, Bupati dan Wakilnya Tuhan, serta yang ada di daerah-daerah Tuhan, hingga yang ada di pelosok-pelosok Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kepercayaan-kepercayaan yang diberikan dengan takut akan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memelihara setiap hidup mereka. Bahkan Tuhan sendiri yang akan memberikan yang terbaik Tuhan bagi setiap kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan Tuhan untuk memajukan bangsa Indonesia dan kota Jember ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap aparat keamanan Tuhan, TNI Polri Tuhan, semua Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah setiap hal yang dikerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berikan kemampuan, kesehatan, kekuatan untuk setiap aparat keamanan ini boleh menjaga bangsa Indonesia dan kota ini ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Kami menyerahkan setiap hal yang ada di bangsa Indonesia dan kota ini Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan sudah berikan atas bangsa ini. Biarlah kekayaan-kekayaan yang ada di bangsa Indonesia dan kota ini semuanya boleh kami nikmati, boleh kami rasakan Tuhan untuk kehidupan setiap masyarakat yang ada Yesus. Kami juga menyerahkan untuk pemimpin rohani kami Yesus. Berkati Pastor Timotius Arifin dan juga istri, juga gembala sidang yang kami kasihi, Pastor Benny Kristanto dan juga istri. Kekuatan, kesehatan, hikmat yang senantiasa baru tercurah atas hamba-hamba-Mu ini. Biarlah apa yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hatinya, Tuhan sendiri akan singkapkan tepat pada waktunya. Terima kasih Yesus. Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu ini dengan lebih lagi Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Sebab kami tahu hanya Engkau yang utama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Biarlah segala kemuliaan dan keagungan hanya untuk nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus, Kau yang terbaik Tuhan. This is my desire to honor You, Lord, with all my heart I worship You. All I have within me, I give You praise. All that I adore is in You. Lord, I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have Your way in me. Sebab inilah hati dan rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Biar segenap hati kami tetap menyembah nama-Mu Tuhan. Segenap
bersama-sama ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Ku berikan hatiku. Biarlah nyanyian ini Tuhan, biarlah pujian ini kami belajar untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Meskipun hidup kami Tuhan tidak menentu Yesus, tapi kami percaya saat kami berjalan di depan, saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau yang pegang hidup kami Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanku. Ku berikan hatiku. Biarlah Engkau yang berkarya penuh atas hidup setiap kami Tuhan. Kami mau ikut kehendak-Mu Yesus. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang pegang hidup kami. Kami aman bersama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau. Segala pujian bagi nama-Mu, segala hormat bagi nama-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Dia yang berikan kemenangan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan-Nya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sebab Dia yang pegang hidupmu. Haleluya, haleluya. Kami bersuka karena perbuatan-Mu Tuhan, karena karya yang ajaib Yesus. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Kami ucapkan syukur hanya bagi nama-Mu. Kami pilih yang terbaik, karena Kau yang lebih dulu mengasihi kami. Kau sudah beri yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih. Ya Rama, 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 ya Rama. Engkau yang terbaik Tuhan. Kami menyembah-Mu sampai selama-lamanya. Kami menyembah-Mu Yesus. Ya Ralaba, Syaralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, Inaralaba, Taka, ya Ralaba, Syaralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Terima kasih Tuhan, Kau yang terbaik dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan.
kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar beri yang terbaik Tuhan. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik
pegang hidup kami. Terpujilah namamu. Haleluya. Sekalipun Tuhan, kami tak akan ragu Tuhan. Sebab Engkau yang pegang kendali hidup kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau yang tuntun Tuhan. Yesus Kau Raja. Yesus Kau Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan berkekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku saja. Hanya dalam-Mu Tuhan berjaya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau tuntun, Kau pegang hidup kami Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Hanya Engkau Yesus. Yesus Kau Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan berkekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kau yang memberikan hidup kami dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya. Yesus Kau Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya bersamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan bukan berkuasa. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sampai selama-lamanya kami menyembah namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Ajar setiap kami untuk selalu ikut dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan
setia Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya, Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu Tuhan, karena ku tahu Engkau jalanku dan ku jalanmu. Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Mari beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa hidup kami ingin menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu akan mengajari kami pagi hari ini untuk kami boleh terus diproses Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ini hati kami buka hati kami dan hidup kami untuk Tuhan bicara malah pagi hari ini buat setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus menolong memampukan kami memahami, mengerti, dan melakukan apa yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, sehingga hidup kami boleh sejalan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berfirman buat kami pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya menyapa saudara pagi hari ini, shalom. Ya, shalomnya shalom liburan saudara. Ya, haleluya, shalom. Haleluya. Dan saya menyapa juga bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online sebentar sore. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, yang sedang berlibur, tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan semuanya dijaga, saudaraku ya. Sehingga sepulang liburan kita boleh kembali bersama-sama beribadah, berfellowship bersama. Oke, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan.
Bulan ini kita akan bicara tentang family of worship, ya, keluarga yang menyembah. Saudara ya, monitor saya boleh dikecilin. Keluarga yang menyembah, saudara, karena ini sangat penting buat setiap kita. Tadi Pak Gembala senior kita sudah menyinggung tentang apa itu menyembah, saudara. Tapi kan mari kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini. Nah, firman Tuhan yang diambil dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saudaraku, mungkin di tengah-tengah kita ada yang berlatar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang saudara yang datang sendiri karena memang saudara adalah salah satu dari penghuni keluarga adalah yang percaya kepada Tuhan. Ataupun seluruh keluarga sudah percaya kepada Tuhan namun belum sungguh-sungguh. Namun ini bicara kepada setiap kita bahwa setiap kita yang menjadi bahagian di dalam keluarga harus mengambil sebuah ketetapan, sebuah kerinduan begini. Bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, karena ini kita membutuhkan, minggu yang lalu saya bicara bahwa ini adalah sebuah ketetapan, ini adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Karena setiap keputusan yang akan kita ambil selalu akan diikuti dengan langkah atau tindakan yang akan kita kerjakan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya belajar tentang kata ibadah, memang prinsip atau konsep pikir kita adalah ibadah seperti hari Minggu atau ada ibadah tengah minggu. Karena seringkali kita sudah dengar, ayo mari kita beribadah bersama-sama. Datanglah ke ibadah, saudaraku ya. Tidak salah, namun itu adalah bagian yang terkecil dari apa yang dimaksud dengan kata ibadah. Ya, beribadah kata abad di sini yang pertama mengandung arti kata bekerja. Saudara ya. Jadi pekerjaan saudara adalah pekerjaan yang menyembah Tuhan. Ya, di tengah-tengah pekerjaan kita artinya begini, bahwa pekerjaan kita dedikasikan untuk Tuhan. Jadi lewat pekerjaan kita sedang melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri, bukan melayani orang lain, tapi waktu kita kembalikan kita sedang melayani Tuhan, maka seluruh aspek hidup kita akan mengarah kepada Tuhan. Dan saya percaya begini, kalau kita bekerja untuk Tuhan, saudaraku, maka pekerjaan kita tidak lagi main-main, kita tidak lagi curi-curi di situ, kita tidak lagi curang-curang di situ. Tapi waktu kita tahu bahwa kita sedang bekerja untuk Tuhan, maka seluruh aktivitas kita ada di situ. Kita bekerja, kemudian yang sekolah, mahasiswa-siswa, Pak, saya belum bekerja. Ini bagian dari saudara, saudaranya bekerja. Ya, waktu saudara sekolah sungguh-sungguh, waktu kita tahu gini, saya sedang melayani Tuhan, saya sedang beribadah, maka saya percaya begini, waktu kita melakukan ini, saudaraku dikasih sekolah, saudara tidak akan main-main di situ, karena kita sedang melayani Tuhan. Yang kedua adalah melayani. Ya. Kata melayani di sini saudaraku bisa saja melayani pekerjaan Tuhan. Tapi secara pribadi saudara dan saya harus memiliki melayani Tuhan secara pribadi. Lewat apa? Hubungan intim kita dengan Tuhan. Jadi waktu kita memuji, menyanyi, kita sedang melayani Tuhan. Ini hatiku Tuhan, kita sedang melayani pribadi Tuhan. Ya, menjadi hamba. Saudara, artinya bahwa hidup kita dedikasikan untuk Tuhan, mengabdi, melakukan pelayanan. Itu semua adalah bagian dari kata ibadah. Berarti pada waktu Yosua berkata bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya ini menyangkup segala hal yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yosua adalah diaplikasikan untuk dia melayani Tuhan. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa? Kita mau belajar bersama-sama. Oke, karena begini saudaraku, ini cara ibadah yang harus kita lakukan. Ya, cara ibadah. Kalau kita dengar cara ibadah, yang ada di benak kita adalah liturginya.
lagu lambat 2, lagu cepat 3, lagu lambat 1, firman Tuhan. Kemudian angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, goyang-goyang, begitu ya. Cara ibadah, konsep pikir kita seperti itu. Tapi mari kita belajar apa yang dimaksud ketika Yosua berkata bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, ini cara ibadah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, Yosua 24 di ayat sebelumnya, ayat yang ke-14 katakan begini. Oleh sebab itu, ya. Jadi di ayat yang di atasnya itu Yosua sudah menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ini sampai mereka menduduki negeri Kanaan itu. Ya, kemudian ayat yang ke-14 katakan oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Ya, jadi waktu Tuhan memberkati hidup kita, waktu Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita, firman Tuhan katakan begini, takutlah akan Tuhan. Artinya bahwa kita harus tetap memiliki sebuah kesadaran tentang Tuhan. Kesuksesan yang kita dapat, kesuksesan yang kita peroleh. Kita tahu begini, ini semua campur tangan Tuhan. Ya, ini semua campur tangan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Jadi ingat, konsep kita harus sama sekarang. Waktu ada kata beribadahlah adalah ini. Bekerja, melayani, menjadi hamba, mengabdi, melakukan pelayanan. Beribadahlah yang pertama dengan katakan tulus ikhlas. Yang kedua setia. Dan yang ketiga jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. Oke, cara ibadah yang pertama tulus ikhlas, ya tamim, ya kan, tamim, saudaraku ya. Artinya begini, lengkap, utuh, sempurna, tidak bercela, tanpa cacat, tidak berbagi. Itu tulus, saudaraku ya. Jadi ini menggambarkan sesuatu atau mencapai keadaan yang utuh sebagaimana seharusnya. Jadi ini bukan bicara tentang kesempurnaan, melainkan bicara keutuhan hati. Ya, tulus ikhlas artinya tentang keutuhan hati kita waktu kita mempersembahkan itu kepada Tuhan. Jadi ini bukan hanya bicara sikap, saudaraku ya. Memang waktu hati kita berikan seutuhnya kepada Tuhan, itu akan mempengaruhi sikap kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan setengah-setengah akan terlihat dari apa? Apa yang kita kerjakan. Kalau kita gini, aku segenap hati mengasihi Tuhan, maka itu akan terwujud dari tindakan kita. Kalau saudara mengasihi sepenuh hati, waktu melihat gini, sekolah, pekerjaan adalah berasal dari Tuhan, waktu kita mengerjakan dengan sepenuh hati, maka akan terlihat dari tindakan kita. Kita tidak akan pernah setengah-setengah. Ya, itu tidak akan terlihat setengah-setengah. Makanya kemudian firman Tuhan dalam Matius 22:37 katakan begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu, bicara dengan segenap, sepenuh, selengkap, tidak bercela kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi waktu kita berkata, aku mengasihimu Tuhan, semuanya terlibat di situ. Hati, jiwa, akal budi itu tertuju kepada Tuhan. Waktu kita nyanyi gini, aku mengasihi Engkau Yesus. Saudaraku, dengan segenap hati. Apakah dengan segenap hati atau hanya di mulut saja? Hari-hari terakhir ini, beberapa hari terakhir ini, saya kalau sama anak-anak, memang terlihat seperti bergurau, saudaraku ya. Saya selingan-selingan. Misalnya saya sebut aja, Intan, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Intan kemudian jawab gini, iya aku mengasihi kamu, aku mengasihi Bapak gitu. Kemudian saya selalu balas begini, gembalakanlah domba-dombaku.
Artinya saya sedang mengingatkan bukan tentang kepada pribadi saya, kepada pribadi kami, tetapi saya sedang mengingatkan gini, waktu kita mengasihi Tuhan, apa yang harus kita kerjakan dan lakukan dalam hidup kita. Ya, jadi kembali kepada tadi katakan waktu ambil keputusan beribadah kepada Tuhan, yang pertama dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati kita utuh kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, setia, emet. Kebenaran, kesetiaan, dapat dipercaya, keteguhan, kehidupan yang benar, saudaraku ya, emet. Jadi waktu kita bicara tentang beribadah dengan setia, artinya kita beribadah dengan kehidupan yang benar dalam hidup kita. Ya, jadi kita sedang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Makanya Efesus 4:15 katakan begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Artinya yang kita lakukan harus dengan sebuah kebenaran. Kebenaran kita bukan kebenaran diri sendiri. Ya, karena kebenaran diri sendiri selalu akan tidak absolut di situ. Tapi kebenaran yang kita kerjakan adalah kebenaran firman. Apa yang firman Tuhan katakan, mari kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Makanya tadi saya sangat diberkati beberapa minggu terakhir ini. Waktu Bapak Gembala Senior katakan tentang Ananias, saudaraku. Waktu Ananias mempersembahkan semuanya atau sebagian, itu bukan persoalan. Tapi hatinya dia tidak lakukan dengan sebuah kebenaran. Dia persembahkan sebagian, dia ngomong sama Petrus, ini sudah semuanya. Artinya bahwa dia ada tulus di hatinya, dia tidak lakukan dengan sebuah kebenaran. Kalau memang kita punya keberanian mempersembahkan separuh, sebagian, Tuhan, ini sebagian yang mampu aku berikan. Mungkin tidak ada kisah yang Ananias mati waktu itu soalnya. Tapi karena di dalamnya tidak ada kebenaran, itu yang membuat pada akhirnya Ananias mati. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu cara ibadah kita yang kedua dengan setia, dengan kebenaran. Dan kebenaran dasarnya adalah firman Tuhan, bukan kita, bukan saya, bukan siapapun ya. Nah, kemudian firman Tuhan kemudian katakan, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Kata jauhkan itu bukan cuma gini, misalnya ini handphone, saya jauhkan gini, sudah jauh sekarang ya. Jauh dari yang titik semula di sini. Tapi katanya gini, berpaling, meninggalkan. Ya, menyingkirkan, membuang, menghapus, melepaskan diri. Dan semuanya gini, bergerak semakin menjauh. Itu kata jauhkanlah. Jadi kata ini bukan hanya bersifat pasif, kita menaruh begini. Sudah jauh, sekarang selesai. Tapi ada sebuah keputusan kita untuk meninggalkan, memisahkan. Kemudian kita mulai bergerak maju, meninggalkan semakin jauh. Saudaraku, jadi yang kita tinggalkan, yang kita jauhkan dalam firman Tuhan katakan, jauhkanlah. Sebentar, ya. Yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Minggu yang lalu saya jelaskan apa itu Allah. Itu bukan bicara lagi benda yang disembah, bukan lagi bicara tentang sesuatu yang menjadi disembah-sembah yang terlihat secara wujud. Tapi segala sesuatu yang telah mengambil alih dalam hidup kita, dan itu yang terutama dalam hidup kita, kita sedang menyembah apa yang ada dalam hidup kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita tahu bahwa ini menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, menghalangi ibadah kita dengan Tuhan. Ingat, waktu kita bicara tentang ibadah, kita tidak lagi bicara tentang hari Minggu saja, sekalipun itu menjadi bahagian di dalamnya. Bekerja apapun yang kita lakukan tentang ibadah kita, waktu ini menghalangi kita. Saudaraku, kita harus punya keberanian gini, meninggalkan jauh. Bukan cuma gini, kita harus tinggalkan jauh. Keputusan yang harus kita ambil. Nah, jadi waktu kita beribadah kepada Tuhan, apa yang menghalangi kita? Kita harus berani meninggalkan, memutuskan gini, aku harus berjalan, bergerak maju. Nah,
Ulangan 6, 13 sampai 14 katakan begini. Engkau, saya dan saudara harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah demi namanya. Haruslah engkau bersumpah, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Ya kan, bicara bangsa-bangsa, apa sih yang di sekeliling kita? Yang menghalangi kita untuk kita fokus, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Banyak, ya, banyak saja bisa menghalangi kita, kesenangan kita. Ya, apapun itu bisa menghalangi langkah kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi waktu kita tahu begini, kalau firman Tuhan gini, engkau harus, saudara dan saya harus takut akan Tuhan Allahmu. Kita sadar tentang keberadaan Tuhan, maka kita membawa seluruh hidup kita beribadah demi namanya. Dan janganlah mengikuti mereka. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, ini cara ibadah kita yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, tulus ikhlas. Yang kedua, setia. Dan yang ketiga, jauhkanlah penghalang-penghalang. Putuskan penghalang-penghalang. Buang penghalang-penghalang. Uninstall semua penghalang-penghalang itu supaya kita gini. Langkah kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Jadi 3 hal ini penting. Sudah senyum-senyum, sudah selesai? Belum. Ini baru bagian pertama, cara ibadah. Ya, cara ibadah ada 3, ya. Kemudian ada 9 poin pokoknya di sini ya. Ya. Jadi saudaraku, ini adalah cara ibadah kita. Yang pertama harus tulus, ikhlas, setia, dan menjauhkan, membuang, menghapus segala penghalang yang merintangi langkah kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sekarang ada sebuah pertanyaan begini. Mengapa keluarga harus menyembah Tuhan? Mengapa keluarga harus beribadah kepada Tuhan? Ya, waktu beberapa hal yang saya temukan, saudaraku, waktu saya mengerjakan skripsi, judul skripsi saya adalah tentang keluarga. Waktu saya menyelesaikan tesis ini, saya juga menyinggung sebagian besar tentang keluarga. Dan saya menemukan begini bahwa keluarga itu adalah sebuah bagian terkecil dari masyarakat. Dan di dalam keluarga itu kita sedang meletakkan, menanamkan pondasi. Pondasi kita sedang tanamkan tentang apapun itu, tata krama, sopan santun, kemudian cara-cara itu semua ada dalam keluarga. Kemudian menanamkan pondasi iman itu ada dalam keluarga. Kita tidak bisa melepaskan, nanti kalau perkara iman di gereja. Gereja hanya menjadi partner bagi keluarga untuk bersama-sama menyembah kepada Tuhan. Gereja adalah partner bersama-sama untuk kita melayani Tuhan. Namun bagian utama dari keluarga adalah dia membangun pondasi dulu. Ya. Pondasinya kita mau ngajar anak tentang apa? Sopan santun. Ya, saya dulu waktu kecil diajar oleh orang tua. Kalau ada tamu, jangan sampai dikit-dikit gini. Dikit-dikit. Pak, dikit-dikit, Bu. Bapak saya sama ibu akan selalu tersenyum gini. Dan tamunya, anak bapak lucu ya. Gitu ya. Begitu tamunya pulang, Benny, duduk. Ini saudara, untung paha saya besar. Langsung, kalau ada tamu sopan. Kalau ada tamu, lewatnya begini. Permisi. Gitu. Nggak gini, ketawa. Nggak mungkin orang tua saya bentak saya, cubit saya di depan tamu. Tamunya pulang, oke. Benny, duduk. Aduh. Kalau sudah duduk ini mikir, aduh salah ini, aduh gitu ya, dicetol, ya, itu dihajar sopan santun. Kemudian cara makan, kami diajar. Cara makan, waktu ada di meja makan, 1, doa bersama. 2, apa yang disajikan, yang disediakan, dimakan. Jadi kalau ibu saya sudah masak, saudara,
Jangan sekali-kali kemudian aku tidak suka sepanjang hari kita tidak akan makan. Pasti tidak akan boleh makan gitu saudara ya. Dan sampai sekarang satu ujian saya yang belum lulus saudaraku. Belum lulus. Saya makan rebung belum bisa. Ya, ini enak rebung dikasih pete, rebung dikasih. Saya suka pete saudaraku, tapi kalau rebung pete dimasukkan di rebung, mohon maaf saya tidak bisa menjamahnya. Gitu. Sudah tahu gini. Puasa sehari. Tidak dikasih makan. Ya. Saya pernah saudara menolak makan di sup itu. Ibu saya kalau di sup itu ada kubis pasti, ada buncis, ada wortel gitu saudara ya. Nah, waktu itu saya tidak suka buncis. Jadi saya makan hanya kubis, wortel, kentang saya makan. Kalau ada sisa, tidak suka. Kemudian ditambahin lagi supnya, mata saya ditutup. Makan semua. Udah selesai, yang di piring habis, bapak saya ngomong gini, mati. Gitu. Enggak sih, gitu ya. Jadi sampai sekarang saya bisa makan buncis hanya karena ditutup mata, gitu ya. Itu dididik di mana? Di keluarga. Jadi apa yang dimasak oleh orang tua dimakan. Kalau tidak dibersihkan, tidak dikasih makan. Gitu. Nah, itu pembelajaran sehingga sampai sekarang saya belajar bahwa segala sesuatu kita bisa menghargai apa yang disajikan, apa yang dimasak, saudaraku. Saya belajar untuk makan itu semua. Nah, jadi itu adalah yang ditanamkan di keluarga tentang iman. Saudaraku, saya sering kali bercerita, kalau saya sampai di sini, itu semua karena bagaimana orang tua mendidik saya tentang apa? Tentang iman. Sekolah minggu wajib, ya seperti wajib militer, ya enggak peduli hujan. Kalau zaman dulu saya kalau musim hujan Jember itu jam 6 pagi udah hujan. Ya, dan hujannya sepanjang hari. Bisa 2 hari, bisa 3 hari itu Jember. Sudah ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Ya kalian yang mahasiswa belum lahir. Gitu ya. Wah kalau hujan sepanjang hari. Enggak peduli. Hujan berangkat. Sekolah minggu. Tidak mengecilkan apa yang dikerjakan gereja zaman sekarang. Zaman dulu udah ada antar jemput. Jalan kaki ke gereja pakai payung. 5 orang, ya jalan kaki saya, kakak, ya jalan duduk, jalan. Ya, tidak peduli. Tapi waktu kami tahu dididik seperti itu, kami tahu begini, ketika ada hal-hal yang tidak benar, firman Tuhan mengingatkan. Bahkan apa, pondasinya yang ditanamkan. Ayat hafalan sekolah minggu. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak, kemudian diberi tanggung jawab sama guru sekolah minggu, beri hafalan, ajar dan tolong mereka untuk menghafal ayat ini. Saya diajar setiap hari Sabtu menghadap komandan. Ya hafalan minggu, bla 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 bla. Kalau enggak hafal saudaraku ini nih rambut yang di sini tarik dikit. Tit. Balik lagi, bukan selesai ya. Balik lagi ngapal lagi loh. Kalau hafal ngadep lagi ya. Kalau sudah hafal ya oke, hafal gitu selesai. Nah jadi keluarga adalah tempat di mana kita sedang menanamkan pondasi. Jadi waktu orang tua paham tentang kebenaran firman Tuhan, saya percaya begini, orang tua akan mendidik anaknya menanamkan pondasi kebenaran firman Tuhan. Tapi kemudian begini, Pak saya dibesarkan begini dan begitu, bagaimana seharusnya? Saya mempercayai begini, setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Ya, jadi memang masa lalu kita boleh mungkin kita bilang gini, masa lalu yang salah, masa lalu yang buruk. Tapi waktu kita percaya kepada Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, itu yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Sehingga itulah yang kemudian kita jadikan dasar untuk kita mendidik hidup kita, mendidik orang lain, mengajar orang lain, untuk kita bagaimana takut akan Tuhan. Nah, jadi saudaraku dikasih, mengapa keluarga harus menyembah Tuhan? Yang pertama, bahwa menyembah adalah tujuan Tuhan. Menyembah adalah tujuan Tuhan. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, dalam Kejadian pasal yang pertama 27 dan 28 katakan begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka.
Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, segala sesuatu ini Tuhan sudah ciptakan. Kemudian Tuhan taruh di situ manusia yang menurut gambar dan rupa Allah. Nah, saudaraku, waktu dipercayakan apa yang untuk dikelola oleh manusia ini, saudara, saya percaya gini, bukan sesuatu yang mudah. Makanya Tuhan mengatakan menurut gambarnya. Ya, jadi gambar ilahi, DNA ilahi diberikan kepada manusia. Untuk apa? Dipercaya Tuhan mengelola apa yang dipercayakan. Beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, artinya bahwa Tuhan mau bahwa setiap kita memiliki penyembahan kepada Tuhan yang tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah gambar Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya gambarnya dipulihkan. Ya, gambar yang rusak dipulihkan di dalam Yesus. Sehingga kita tidak lagi berkutat di dalam, aduh aku begini, aku begitu. Firman Tuhan katakan, waktu kita percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama berlalu, yang baru. Artinya kita berjalan maju sekarang. Ya, kita tinggalkan masa lalu kita bergerak sekarang sehingga kita lakukan apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan, semua bermuara kepada Tuhan. Kita lakukan ini penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa penyembahan adalah tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka waktu kita mengerjakan segala sesuatu, semua bermuara kepada Tuhan. Dan kita, kalau bukan Tuhan yang pelihara setiap hidup kita. Kalau bukan Tuhan yang menolong sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan yang menyertai aku sampai hari ini. Saya percaya begini, kita melihat, kita kembali semuanya kepada Tuhan. Tidak membuat bahwa waktu Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup kita. Semua karena kita bicara tentang sebuah hubungan dengan Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah begini, manusia dengan Tuhan itu terhubung. Itu tujuan Tuhan. Ya, makanya waktu dosa itu merusak semuanya, dia rela memberikan anaknya yang tunggal Yesus itu untuk memulihkan segala sesuatu. Karena itu yang terpenting, hubungan, tujuannya di situ. Nah, jadi itu yang pertama, saudaraku, bahwa Tuhan punya tujuan dalam penyembahan kita. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, karena menyembah adalah sebuah perjanjian. Iya, sudah maaf. Saya pasang timer soalnya. Oke. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, yang kedua, menyembah adalah perjanjian. Keluarga yang menyembah bukan sekedar sebuah pilihan atau keputusan yang harus diambil, tetapi ibadah adalah sebuah perjanjian yang dibuat. Dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 3 katakan begini, saudara. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel dari Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ya, jadi yang Yosua kumpulkan adalah pemimpin-pemimpin, dikumpulkan semuanya. Ayat yang kedua, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ya, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka, katakan begini, beribadah kepada Allah lain. Ayat yang ketiga, tetapi aku Tuhan mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham adalah di ayat yang kedua lahir dari keluarga yang menyembah kepada Allah lain. Tapi Tuhan ngomong begini, tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat
Perjanjian itu diberikan kepada Abraham. Waktu Abraham mendengar panggilan Tuhan untuk meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan negerinya, dia pergi mengikuti Tuhan. Artinya bahwa waktu Abraham melihat ini, dia mengikat sebuah perjanjian dengan Tuhan waktu dia mulai mengikuti Tuhan. Ya, Kejadian 12 ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lahir dari keluarga ini, beribadah kepada Allah lain. Namun waktu Tuhan panggil Abraham dengan cara ini, keluar dulu. Ya, meninggalkan dulu tadi. Meninggalkan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku, perjanjiannya, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat, perhatikan ini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Abraham mengambil keputusan pergi, meninggalkan, dan firman Tuhan katakan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, menyembah adalah sebuah perjanjian. Tuhan memberikan janjinya kepada kita, bagian kita adalah melakukan apa yang difirmankan. Ya, penyembahan. Ya, jadi waktu kita, makanya kembali kepada apa tadi? Setia, kebenaran. Ya, apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, waktu kita melakukannya, saudaraku, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Nah, waktu Abraham sudah berjalan berkeliling, saudaraku dikasih Tuhan, dan dia berhenti kepada sebuah tempat. Ini bukti keputusan dari Abraham. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat yang ketujuh. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, jadi saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa keluarga harus menyembah? Karena menyembah adalah sebuah perjanjian kita dengan Tuhan. Waktu pertolongan Tuhan diberikan kepada kita, kita berterima kasih Tuhan. Tuhan sudah sertai sampai di sini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Kita membangun mezbah kita kepada Tuhan. Jadi waktu kita memahami pengertian ini, waktu kita bangun mezbah bukan hanya sekedar aturan-aturan agamawi, tapi ketika kita membangun mezbah kehidupan kita sedang mengikatkan perjanjian kita dengan Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong kita, dan seterusnya langkah selanjutnya adalah Tuhan yang akan mengerjakan dan menolong setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, mengapa keluarga harus menyembah Tuhan? Karena Allah memberkati kita untuk menyembah. Ya, Allah memberkati kita untuk menyembah. Allah memberkati kita bukan dengan tujuan yang lain, supaya saudara dan saya menyembah kepada Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Yosua 24. Saya perhatikan gini ya, pelan-pelan saya akan baca ini, ikuti cerita ini saudaraku ya. Aku membawa kamu, jadi Tuhan membawa bangsa Israel ini ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka, ya siapa itu orang-orang Amori, kuserahkan ke dalam tanganmu. Jadi waktu orang Israel ini berperang dengan orang Amori, bukan karena orang Israel hebat, tapi firman Tuhan katakan, kuserahkan mereka ke dalam tanganmu. Ya, jadi dengan kata lain gini, orang Amori pasti kalah. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai Israel dan Amori diserahkan kepada Israel. Ya, dengan demikian begini, ada langkah dari kita untuk kita bangsa Israel untuk bertempur di situ. Tapi Tuhan yang sudah memberikan kemenangan itu bagi bangsa Israel. Ya, sedang mereka kupunahkan di depan kamu. Ayat yang 9.
Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Ya, mereka pikir gini, gimana cara ngalahin bangsa ini? Ya. Kemudian Balak bin Sipor mikir gini, perkataan, karena mereka percaya apa yang dikatakan oleh seorang nabi atau seorang peramal itu pasti jadi gitu ya. Panggil Bileam bin Beor untuk apa? Mengutuki Israel. Dikutuki ya. Kalau sudah ikuti yang berdoa pagi di bilangan, saudaraku di kitab bilangan dikatakan Bileam sudah ini, aku tidak bisa kalau mengutuk bangsa ini. Ya dipaksa dia pergi, selalu dibayar dia pergi. Saudaraku, waktu dilihat bangsa Israel, Tuhan mengubah apa yang harus dikatakan Bileam ini kepada bangsa Israel. Yang dikatakan Bileam itu adalah semua tentang berkat. Makanya 10 katakan begini, tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Ya, sehingga Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tangannya. Ayat 11. Jadi perjalanan bangsa Israel ini seru ya, ini kalau dibuat film seru ya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan, jadi setelah masuk ke negeri Kanaan, menyeberang sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga kota Yeriko, kota Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi firman Tuhan katakan, kuserahkan ke dalam siapa saudara? Tanganmu. Mereka ini bukan orang biasa, ya. Orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Hewi dan orang Yebus itu terkenal dengan raksasa-raksasanya gede-gede, ya, gede-gede. Tapi Tuhan ngomong ini, kuserahkan ke dalam tanganmu. 12, kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu. Dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan oleh pula panahmu. 13, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Ya, kamulah yang makan hasilnya. Ini yang Tuhan kerjakan terhadap bangsa Israel. 14. Ada kata, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jadi waktu Yosua menunjukkan segala perbuatan Tuhan bagi bangsa ini. Tujuannya mengembalikan gini, takutlah sama Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Titik. Itu saja. Jadi kalau kita lihat begini, kalau sampai hari ini kita bisa ada banyak persoalan-persoalan besar dalam hidup kita. Kita bisa melewatinya. Bahkan ada orang yang ngomong begini, Pak, kalau saya bisa melewati lubang jarum ini Pak sampai hari ini, aduh Pak saya bersyukur. Itu semua karena Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan hidup kita sampai hari ini, ada gelombang-gelombang yang besar terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau sampai hari ini kita masih bisa mengangkat tangan kita dan berkata, Engkaulah Tuhan. Mari kita melihat bahwa kesuksesan hari ini, karena firman Tuhan katakan, diberikannya kepada tangan kita. Jadi bukan karena kegagalan kita, bukan karena kemampuan kita. Tapi mari kita kembali gini. Waktu semua kita peroleh, waktu semua sudah kita mendapatkannya. Tujuannya satu, untuk kita takut akan Tuhan. Memiliki kesadaran yang penuh tentang Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatu hanya tertuju kepada Tuhan. Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu kenapa keluarga harus menyembah Tuhan? Karena di dalamnya, menyembah adalah karena itu adalah merupakan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kedua, menyembah karena itu adalah perjanjian dengan Tuhan. Dan yang ketiga,
Karena waktu Allah memberkati kita untuk kita menyembah Tuhan. Saya teringat saudaraku pada waktu bangsa Israel ada di negeri perbudakan di Mesir. Musa ngomong begini sama Firaun, biarkan bangsa ini pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Biarkan bangsa ini pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar di sini bahwa apapun yang menjadi bagian dalam kehidupan saudara, saudara bagian dari keluarga. Ya, sebagai anak, orang tua, mertua dan semua yang menjadi bagian dalam sebuah keluarga. Mari jangan pernah meninggalkan ini di dalam setiap kehidupan kita. Sebab saya percaya begini, keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan akan diselamatkan lewat kehidupan saudara. Saya percaya itu. Asalkan kita lakukan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, mengapa keluarga menyembah Tuhan? Karena menyembah adalah tujuan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kehidupan kita. Yang kedua, menyembah adalah perjanjian dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Allah memberkati kita untuk menyembah Tuhan. Jadi tidak ada alasan kepada kita untuk ini. Kita tidak melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Oleh sebab itu keputusannya adalah gini, jauhkanlah Allah lain yang ada di sekeliling kita. Supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita sekarang. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan banyak hal dalam setiap hidup kita. Sampai hari ini, kalau saya merenungkan, tidak ada alasan buat saya untuk tidak beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Jadi ingat, kalau kita beribadah dan menyembah, konsep bukan hanya sekedar ibadah seperti ini, melayani seperti ini. Ini hanya bagian di dalamnya. Tapi waktu kita mengerjakan segala sesuatu, baik itu tentang pelayanan, yang terlihat ada di gereja, yang terlihat seperti rohani. Tetapi waktu kita melakukannya tidak sepenuh hati, kita juga tidak sedang melayani Tuhan. Kita tidak sedang beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena setengah. Tapi waktu kita lakukan itu dengan sepenuh hati, itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Jadi persembahkan semuanya ini. Kita tidak lagi bicara setengah-setengah. Kita tidak lagi bicara tentang main-main dalam hidup kita. Tapi kita bicara tentang yang serius dengan Tuhan. Jadi mari saudaraku dikasih Tuhan di bulan ini. Waktu kita belajar tentang keluarga yang menyembah Tuhan. Setiap kita, pribadi lepas pribadi yang menjadi bagian daripada keluarga. Untuk kita tetap mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang adalah sumber dalam hidup kita. Amin. Tadi. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sebelum saya berdoa, renungkan sejenak. Kalau ada hal-hal yang hari ini mungkin saudara berkata, kenapa pekerjaanku begini? Kenapa pekerjaanku sepertinya morat-marit? Kenapa? Kenapa pelajaranku, sekolahku, studiku, kuliahku sepertinya tidak terarah? Mari renungkan sekarang dalam hidupmu. Apakah yang sedang kau lakukan hari ini? Engkau melihat segala sesuatunya kepada Tuhan atau tidak? Dan Tuhan mengingatkan,
baik kepada saya secara pribadi pagi ini. Apa yang sudah engkau peroleh hari ini? Apa yang sudah engkau dapatkan hari ini? Baik pekerjaan, bisnis, studi. Itu karena Tuhan yang sudah memberikannya kepada kita. Tapi bahagian kita adalah beribadah kepada Tuhan. Artinya kita melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pekerjaan, studi, bisnis, apapun itu sudah Tuhan serahkan kepada kita tanpa kita berperang di dalamnya. Tapi bagian kita lah beribadah sungguh-sungguh di dalamnya. Maka saudara akan melihat perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan genapi itu semua. Tuhan akan genapi itu semua dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang ya dan amin. Apa yang Dia katakan, apa yang Dia perkatakan kepada kita, Tuhan pasti menggenapinya. Tapi bagian kita adalah perjanjian itu harus kita lakukan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Jauhkan penghalang-penghalang yang ada dalam hidupmu. Maka kau akan melihat yang terbaik dari Tuhan itu telah tersedia atas hidupmu. Mari renungkan sejenak saudaraku. Jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan orang lain. Tapi koreksi hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah beribadah kepada Tuhan atau tidak? Sebab ini yang Tuhan mau. Setiap orang yang beribadah kepadanya. Maka kita akan hidup di langit yang terbuka. Dia akan mencurahkan berkat-Nya atas kita. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini. Mari Roh Kudus, Engkau sekarang bicara banyak dalam hidup kami. Kepada umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Supaya setiap kami pagi hari ini, kami menangkap isi hati-Mu. Dan kami mau mengerjakannya itu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, saudara akan dilayani. Oke, yang di belakang. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Bapak, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Layakan dan sucikan kami untuk kami boleh menerima sakramen ini. Kuduskan roti dan anggur yang biasa ini, sebab di dalamnya kami menaruh pengharapan, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan baca pengakuan iman GBI. Ini yang kita percaya sebagai Gereja Bethel Indonesia. Kita baca bersama-sama dimulai dari kata aku percaya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga
adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang dipecahkan buat setiap kita. Tubuhnya dipecah-pecahkan supaya saudara hidup saudara dan saya yang hancur dipulihkannya. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Darahnya adalah perjanjian baru yang dimeteraikannya buat setiap kita. Ya, hidup lama saudara dan saya dihapuskannya. Dengan darah ini, bukan hanya saudara diselamatkan, tapi waktu darahnya dicurahkan, supaya saudara dan saya menyembah Tuhan. Tidak ada lagi batas, tidak ada lagi tembok yang merintanginya. Karena darahnya yang sudah membuka tabir bagi kita. Menjadi imam-imam perjanjian baru. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini kita diingatkan. Untuk kembali kepada kehidupan kita. Beribadah kepada Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan dan lakukan. Sebagai wujud kita beribadah kepada Tuhan. Karena Dia yang sudah menyelesaikannya bagi kita. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Angkat dua tanganmu dan katakan, Engkaulah Tuhan. Mari sanjung Dia. Nyatakan Dia Tuhan atas hidupmu. Karya-Mu yang ajaib dan besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang berkemenangan katakan.
pukul 15.00 bertempat di Gor Gajah Mada. Fellowship Pekerja, Selasa 7 Juli 2026 pukul 7 malam, bertempat di Perumahan Gunung Batu, D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi, ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Juli, yaitu Ibu Komang, Keiko, Nathanael, dan Ibu Yulia. Oke, yang berulang tahun di bulan Juni, silahkan maju ke depan. Juni. Ada? Kami ucapkan padamu. Oke, ada lagi? Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kalau tidak ada lagi, mari semua bangkit berdiri. Ya, kita akan berdoa buat keluarga kita yang luar biasa ini. Kita angkat tangan kita, saudaraku ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat keluarga kami yang sudah Tuhan tambahkan usianya 1 tahun ini. Kami mempercayai bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan ada dalam setiap kehidupannya. Kalau Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong, kami percaya langkah hidupnya ke depan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang akan menyertai perjalanan hidupnya. Diberkati dalam setiap aspek kehidupannya, dipelihara oleh Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Dan biarlah janji-janji Tuhan di tahun-tahun yang akan datang akan digenapi dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar akan dinyatakan atas kehidupanmu. Dan engkau akan semakin heran dan takjub akan pekerjaan Tuhan yang besar yang turun atasmu. Tetaplah setia, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, bahkan hikmat Tuhan mengalir atas keluarga kami ini Tuhan. Kami melepaskan berkat dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya keluarga kita diberkati, katakan amin. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Gembala dan
seluruh keluarga besar Rock Jember mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, kepada Ibu Levi Juniwati dan Saudari Kristalis Sevanya dimohon untuk bangkit berdiri. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja dengan sorak-sorai. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Mari saya mengajak seluruh jemaat mengulurkan tangan, mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini mendukung apa yang orang tua doakan Tuhan. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Sejak awal di masa kandungan mereka sudah Engkau pilih Tuhan. Dan Engkau sudah menetapkan setiap langkah-langkah mereka Tuhan. Sehingga setiap rancangan-Mu tidak pernah gagal di dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan. Engkau jadikan mereka terang, Engkau menjadikan mereka garam. Dimanapun anak-anak kami ini berada, mereka akan jadi terang dan garam Tuhan. Di sekolah, perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna buat anak-anak kami Tuhan. Bahkan hikmat yang daripada-Mu melebihi hikmat yang ada di dunia ini buat anak-anak kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami melihat dengan iman bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa di akan datang Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa buat para orang tua, Engkau yang terus memberikan kekuatan, hikmat, pengetahuan untuk mendidik anak-anak ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, mengiring mereka, membawa pada waktu kedewasaan penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang orang tua kerjakan melalui tangannya Tuhan. Terima kasih buat kecukupan semuanya yang udah Kau sediakan bagi orang tua dan anak-anak ini Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu mengucap syukur, haleluya. Amin. Ini adalah minggu yang pertama di bulan Juli. Kita akan membawa persepuluhan kita bersama-sama, saudaraku ya. Saya percaya bahwa waktu kita membawa persepuluhan kita ini menjadi bagian di dalam hidup kita untuk menyatakan bahwa Tuhan yang pelihara hidup kita. Saya percaya bahwa waktu kita bisa membawanya bukan soal jumlah, tapi waktu kita mendedikasikan ini untuk Tuhan, kita melihat bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari saudara yang akan membawa persepuluhan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat penyertaan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Pagi hari ini hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini membawa persepuluhan kami. Sebab kami sedang mendeklarasikan dalam hidup kami, Tuhanlah penyedia, Tuhanlah pemelihara, Tuhanlah sumber atas hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan lewat pekerjaan tangan kami. Terima kasih Tuhan sudah menghalau belalang pelahap, belalang pelompat. Semua Tuhan halau dari hidup kami. Sehingga setiap kami boleh menikmati hasil yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami membawanya di hadapan Tuhan dengan rasa syukur kami, dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya.
Oke. Sebelum saya berdoa, kasih salam kiri kanan muka belakang, cari 100 orang, katakan tetap setia, tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tetap setia, tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Baik yang ada di rumah, hamba berdoa, apapun penyakitmu, sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Hambamu berdoa memberkati seluruh hamba-hambamu yang sudah melayani dalam ibadah ini Tuhan. Hamba-hambamu yang sudah mempersiapkan tempat ini, kami percaya jerih lelah, bencana yang sudah dicurahkan dipenuhkan kembali, sehingga hidup kami kembali dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami pulang, kami juga memberikan persembahan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Terima kasih, sehingga lewat taburan ini pekerjaan Tuhan semakin diperluas, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Akulah Tuhan Allah yang berjalan di depanmu, yang akan membuat terobosan-terobosan baru dalam hidupmu. Jangan takut dan jangan gentar ketika engkau mendengar deru perang, ketika engkau mendengar goncangan-goncangan. Tetaplah setia, kata Tuhan. Arahkan pandanganmu kepadaku, sebab akulah Allah yang tidak tergoncangkan. Akulah barisan depanmu yang mengelilingi engkau, sehingga tidak ada kuasa apapun yang sanggup menghancurkan hidupmu. Keluargamu terpelihara, diberkati rumah tangga dan keluargamu, diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati studimu, diberkati apa yang kau kerjakan. Langkah-langkahmu adalah langkah-langkah yang disertai oleh Tuhan. Aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah. Dimanapun saudara berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat dan anugerah Tuhan yang turun atasmu. Berkat dari Allah Bapa, melalui putranya yang tunggal, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus, turun dalam setiap hidup kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.